Timnas Malaysia gagal di semua level usia. Netizen Malaysia sampai bilang kita tak selevel timnas Indonesia lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kita ketemu lagi di channel yang informatif ini. Di era sekarang ini betul-betul luar biasa. Di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir, timnas kita mengalami kemajuan yang luar biasa. Dan kondisi stagnan sekarang ini dialami oleh timnas Malaysia atau yang biasa disebut dengan Harimau Malaya, sehingga mereka banyak mendapatkan kritikan-kritikan dari berbagai insan sepak bola Malaysia yang menganggap bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia yang biasa disebut dengan FAM itu tidak mampu membawa perubahan bagi prestasi dari timnas Malaysia. Dan juga kita tahu bahwa timnas Malaysia dari seluruh tingkatan umur ya sampai ke tim senior tidak mengalami kemajuan yang luar biasa. Dan ada berita yang menarik ya, ini saya kutip dari Kumparan Bos dengan judul Bos JDT atau Johor Darul Takzim kritik Federasi Malaysia dan bahkan sosok seperti Erick Thohir. Jadi kita bacakan sedikit ya. Nah, sebelum kita nonton, Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM mendapat kritikan tajam dari dalam negerinya sendiri. Pemilik klub Johor Darul Takzim atau JDT, Tuanku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim, menganggap FAM butuh sosok seperti Erick Thohir yang kini menjabat sebagai ketua PSSI. Ismail menganggap Erick Thohir sebagai sosok yang memiliki jaringan sepak bola internasional. Ya, karena kita tahu bahwa Pak Erick Thohir itu pernah menjadi presiden dari Inter Milan ya, yang sekarang di klub yang ada di Liga Inggris ya, tapi saya lupa namanya. Ismail menganggap Erick Thohir sebagai sosok yang memiliki jaringan sepak bola internasional yang bagus hingga sumber finansial yang baik. Di sisi lain, ia menganggap para pengurus FAM tidaklah kompeten. Artinya bahwa FAM di bawah kepemimpinan Datuk Hamidi ini dianggap tidak memiliki kompetensi di dalam mengembangkan sepak bola yang ada di Malaysia, khususnya di timnas mereka ya. Nah, mungkin tanpa kita berlama-lama ya, panjang lebar, langsung saja kita saksikan videonya. Itu beberapa potongan berita dari kumparan.com. Seperti apa? Langsung saja kita saksikan videonya berikut ini. Pemilik Johor Darul Takzim JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim menyuarakan kritikan terhadap beberapa individu dalam kepimpinan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yang didakwa gagal menjalankan tugas dengan baik sekaligus menghalang kemajuan sukan itu di negara ini. Baginda yang juga pemangku Sultan Johor menyifatkan mereka tidak mempunyai visi, komitmen, pengetahuan dan keinginan untuk memajukan bola sepak tempatan. Dalam pada itu, menerusi kenyataan di platform X, Baginda turut mempersoalkan tindakan ahli gabungan FAM yang turut memilih individu tertentu dalam kongres pemilihan yang menurutnya menyebabkan masalah. Melalui hantaran yang sama, TMJ membuat perbandingan antara perkembangan bola sepak di Malaysia dan Indonesia dengan menyebut Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai contoh kejayaan dalam meningkatkan mutu sukan berkenaan di sana. Menurut Baginda, tokoh itu memiliki sumber kewangan, pengetahuan, hubungan antarabangsa serta keinginan yang kuat yang menjadi faktor utama kemajuan bola sepak Republik berkenaan dalam aspek infrastruktur liga dan pasukan kebangsaan mereka. Malaysia kalah game tu pukul 12 lebih. Wife saya call, betul dia kata, you okay? Indonesia tu sekarang ni nak mengejar 8+1, jadi 9. Indonesia tu dah berada di kelompok 18 terbaik Asia. Dan macam saya tengok Indonesia lah tu itu passion tu, dia Passion. memang all out bagi kan. Dan Presiden dia Erick Thohir, ya betul, sangat-sangat Indonesia bukan netralisasi yang contohnya beberapa yang ada sekarang itu bukan netralisasi, bukan daripada liga dia. Pendekatan Erick Thohir untuk mewarganegarakan seorang player itu, saya sangat-sangat kagum. Satu proses kenegaraan yang telus. Biar jangan kat sumpah. Pakai baju. Janganlah pakai baju. Aduh. Tengok Indonesia.
Mangan itu songkoknya, dia- tie merah, yang prosesnya itu. Saya ingat lagi masa dia lawan Australia. Stadium ni sebelum game ke lepas match ke sebelum match? Dia kata lepas match. Masih lagi 80,000 tetap berganjak nyanyi lagu Tanah Airku kerana diorang setuju dengan proses kenegaraan tu. Ini kita jangan salahkan player. Aku nak tanya lagi satu soalan. Hari tu Pak Erick Thohir ada up gambar, dia kata dia jumpa Madam Pang dan dia jumpa presiden-presiden bola sepak di ASEAN. Ada tak salah Wakil Malaysia? FAM daripada situ? Aku tak nampak dalam gambar. Dalam gambar. Aku tak nampak dalam gambar tersebut. Adakah kerana jadi pulau? Ataupun tak tahu. tak mendapat But this is my undangan. point. Macam mana kita nak bentuk reputation kita on the international stage kalau negara-negara lain pun kadang-kadang pandang rendah kat kita. These are the sort of arguments yang kadang-kadang bila aku fikir orang sebut yang tak sabar untuk revolusi bulan 12 nanti bila mungkin Tunku akan turun ambil alih ke apa. In my head I'm like, it cannot come sooner. It cannot come faster. Sebab aku tahu benda ni takkan berlaku. It will not happen. JDT as a club pun immediate break kali ni berapa banyak club dekat Malaysia yang break kali ni main friendly? Tak banyak. But JDT played against Balestier Culture. But that's what I mean. Every room possible you maximize it, manfaatkan sepenuhnya. Skuad kebangsaan tak buat, kelab bola sepak terbaik. Di saat negara jiran kita, Indonesia, mampu sampai ke semi-final Piala Asia Under-23, negara Malaysia pula, tim kita sekadar pulang awal. Jadi, di manakah salahnya? Padahal tim Malaysia dengan tim Indonesia beberapa bulan yang lalu diletakkan dekat level yang sama. Kini levelnya jauh berbeza. Saya boleh bagi 3 sebab kenapa tim kita agak barai untuk Piala Asia kali ini. Yang pertama adalah poor management. Bagi saya, management tidak membuat persediaan yang rapi untuk pasukan negara kita. Okey, kita tahu kita bukan dalam season. So, player-player kita tak match fits, kurang pengalaman. Jadi, management sepatutnya lebihkan friendly ke apa ke untuk membuatkan player-player kita ni lebih serasi. Chemistry tu lebih padu, lebih berpengalaman. Nombor kedua datang daripada poin tadi, memang player-player kita tak ada chemistry. Okey, communication kurang dekat bahagian menyerang. Bila nak cross, tak ada orang dekat tengah. Through ball tak ada. Chemistry memang tak ada. Dan juga banyak defensive mistake. Kita bolos, tapi bukan bolos sebab lawan, bolos sebab salah kita sendiri. Yang ketiga adalah mentality lah. Mentality player-player kita ada tu yang boleh kata masih lemah. Selepas kalah buat interview gaya macam koyak lah kan. Okay, saya tak perlulah nak explain lebih lagi. Jadi harap tim Malaysia boleh improve benda ni. By the way guys, kalau korang nak tengok game-game bola sepak, orang cakap TMJ tu anak raja dan kaya, sebab itulah dia boleh buat dan cakap itu ini. Betul. Tapi TMJ menggunakan kuasa dan kekayaan beliau dengan cara yang betul. Beliau membangunkan JDT sekaligus memberi pekerjaan kepada anak tempatan, mengkayakan para pemain tempatan kita, menaikkan nama Johor dan Malaysia di persada antarabangsa. Siap boleh FAM akan ikut cara TMJ. Bagaimana beliau mengelola sesebuah persatuan dan klub. Sepatutnya dari dulu lagi FAM perlu follow TMJ ni. Dan kerana apa? TMJ ni adalah seorang leader yang dalam bola sepak memang bagus. Dan beliau pun mempunyai nama-nama atau pengaruh-pengaruh yang besar yang tahu pasal bola. Dan dia pun ada kenalan yang hebatlah juga. Itulah saya simpulkan. Dan harap FAM bolehlah belajar apa yang TMJ ni buat. Dan bagi saya lah, TMJ ni adalah sosok kepimpinan yang rasanya dari dulu lagi kita nakkan beliau berada dalam FAM dan ubah FAM ni macam mana beliau mengelola kelab Liga Super, persatuan bola sepak semua yang berada di Malaysia ni lah. Dan harap akan ada perubahan selepas ni kalau FAM ikut cara TMJ. Penat nak cerita ni, tapi itulah, harap korang doa yang terbaik lah untuk situasi bola sepak Malaysia sekarang berubah pada bulan 12 ni, InsyaAllah. Itu sajalah video kita kali ni. Assalamualaikum. Guys, saya tengok Indonesia mangan itu songkoknya, tie merah, yang prosesnya itu. Saya ingat lagi masa dia lawan Australia. Saya rujuk kepada kawan saya bila saya tanya dia, ini
penyokong Indonesia ni nyanyi lagu Tanah Airku ni tak keluar stadium ni sebelum game ke lepas match ke sebelum match? Dia kata lepas match. Masih lagi 80,000 tetap berganjak nyanyi lagu Tanah Airku kerana diorang setuju dengan proses kenegaraan tu. Ini kita jangan salahkan player tu. Kerana kita sendiri kita nak proses kenegaraan dia tu memang perlu kita buat, tapi kita yang melaksanakan proses kenegaraan tu tak. Ya. Jadi seperti disinggung tadi bahwa memang itu salah satu kelebihan dari supporter timnas kita. Kita selalu memberikan support yang luar biasa kepada timnas kita ketika berlaga di GBK maupun di luar negeri ya, di stadion-stadion yang ada di luar negeri. Dan ciri khas dari supporter kita itu adalah mereka selalu menyanyikan lagu Tanah Airku sehingga betul-betul membawa perasaan yang mendalam ya bagi para pemain ya. Kemarin kita lihat gestur dari Martin Paes ya, dia betul-betul menikmati ya, betul-betul terharu dengan komandang lagu dari Tanah Airku di GBK itu. Dan kita harap ini tetap kita ke depan mempertahankan tradisi seperti ini sehingga betul-betul keangkeran dari GBK itu dengan supporter yang berjibun yang ratusan ribu itu betul-betul tetap menjadi penambah semangat dari para pemain timnas kita di dalam bermain. Apalagi saat ini kita sedang persiapan menghadapi pertandingan antara Jepang dan Arab Saudi juga. Dan kita harapkan timnas kita mengalami kemajuan luar biasa. Kita belajar dari pengalaman kita seperti Malaysia yang dialami oleh Malaysia sekarang. Kita juga pernah mengalami masa-masa sulit itu. Tetapi tentu ini juga bukan suatu bentuk kesombongan ya, karena kita lihat juga secara konstruktif kita mengkritik timnas kita ini belum ada perpaduan yang hebat ya, sehingga mengelahirkan permainan yang seperti yang kita inginkan. Tapi ini insya Allah akan terjadi di masa-masa berikutnya ya. Mudah-mudahan ketika berhadapan dengan Jepang dan Arab Saudi, timnas kita sudah menemukan pola permainan yang betul-betul menunjukkan kelas sesuai dengan kualitas pemain-pemain yang ada di dalam komposisi materi pemain kita ya. Mereka bingung kan kenapa Indonesia di bawah kepemimpinan ini makin bagus gitu. Sama ketika kita juga melihat Vietnam mungkin 5-6 tahun yang lalu kita juga bingung, kok mereka bagus gitu. Kenapa? Sama-sama bingung. Yang penting kan hasil nanti gitu. Itu lumrah lah ya nggak apa-apa, orang kita juga pernah bingung sama mereka bagus banget ya kan. Masa kita nggak boleh juga dilihat mereka bingung kok Indonesia bagus banget gitu. Gantian lah ya. Iya sahabat semua, itu ya sudah sama-sama kita saksikan bagaimana kesedihan dari seorang mantan pengurus Badan Sepak Bola Malaysia yang sedih dengan kondisi daripada timnas Malaysia hari ini. Ya kita mendukung ya, mudah-mudahan mereka bisa keluar dari kemelut ini, karena kita juga pernah, tadi saya katakan pernah mengalami ini, dan bagaimana rasanya bahwa kita tidak mampu mengukir prestasi ya. Dan kita bersyukur hari ini timnas kita mampu menorehkan atau menunjukkan kualitas permainan, walaupun ya secara fakta lapangan kita melihat masih belum ada perpaduan yang kuat ya antara materi-materi pemain yang ada. Demikian, semoga Malaysia mampu keluar dari kemelut dari yang mereka alami. Sepak bola Malaysia bisa mengalami kemajuan seperti halnya timnas Garuda kita yang hari ini alhamdulillah kita masuk ke dalam salah satu tim yang ada mewakili Asia Tenggara ini, bersaing ya untuk memperebutkan salah satu tiket ke Piala Dunia. Demikian video reaction kita kali ini. Kita ketemu lagi di video reaction berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo sepak bola Indonesia, maju pasukan Garuda Indonesia.